2019. Baiklah, saya di sini ingin membuat video mengenai tugas PAI pada pertemuan ke-7, yaitu tentang penyelenggaraan jenazah, dari memandikan jenazah, mengafani jenazah, menyolatkan jenazah, serta menguburkan jenazah. Selamat menonton video. Simulasi cara untuk penyelenggaraan pemandian jenazah, yaitu alat-alat yang disiapkan adalah pertama itu tempat pemandian jenazah, yaitu tempatnya harus berlubang-lubang sehingga kotoran pada jenazah dapat langsung keluar atau mengalir dengan air yang dialirkan. Yang kedua itu menggunakan sampo, sikat gigi, gunting, terus air kalau didapatkan itu air mengalir. Terus untuk alat pelindung diri menggunakan masker. Yang selanjutnya alat pelindung diri itu spoon, setelah pulang dipasang. Selanjutnya pertama kita membacakan niat untuk memandikan jenazah, yaitu nawaitu ghusla hadzal mayyiti lillahi ta'ala. Terus ayat tersebut kita angkatkan kepala dengan dibongkang mengapak pada bagian kepala dengan menekan perut jenazah dengan lembut untuk mengeluarkan cairan pada jenazah. Setelah itu, cairan yang telah keluar tadi maka kita siram dengan air untuk membasuh bubur maupun kotoran yang tadi yang telah dikeluarkan, tanpa melihat sholat jenazah. Setelah itu kita akan memandikan jenazah, dimulai dengan menyampaikan jenazah. Setelah kita menyampaikan jenazah, kita akan membilas kepala jenazah menggunakan air. Setelah itu kita akan menaburi jenazah. Menyambut jenazah, kita memberikan alas berupa kain agar kulit jenazah tidak sakit atau tidak tergores atau lecet. Kita mengadilinya seperti kita mandi biasa, ya. Setelah menyabuni, kita siramkan air pada jenazah dari kepala hingga kaki sebanyak 3 kali. Lalu pada sebelah kanan sebanyak 3 kali, bagian tubuh sebelah kanan sebanyak 3 kali.
bagian tubuh sebelah kiri sebanyak 3 kali. Setelah itu kita akan membersihkan bagian atau sela-sela lipatan seperti ketiak, dibersihkan menggunakan sabun. Ketiak sebelah kiri dan kanan dibersihkan menggunakan sabun. Setelah itu lipatan-lipatan seperti lipatan pada paha juga dibersihkan menggunakan sabun, baik itu paha kiri maupun paha kanan. Setelah itu kita membersihkan telinga jenazah dengan menggunakan sabun juga. Waktu telinga jenazah dibersihkan, diusahakan untuk menyiram air juga agar mempermudah proses keluarnya kotoran. Setelah itu kita bersihkan lubang hidung jenazah dengan menggunakan kapas. Lubang hidung sebelah kanan maupun sebelah kiri. Kita bersihkan juga mulut jenazah dengan menggunakan ibu jari sebelah kiri membersihkan gigi jenazah. Baiklah, sekarang kita akan melakukan proses penguburan pada jenazah. Untuk penguburan mulut itu tidak diwujudkan, dan pada proses untuk seperti mencium muka termasuk kita mewudukkan pertama kali itu wuduknya mencium muka. Kita wudukkan juga tangan sebanyak 3 kali pula, lengan sebanyak 3 kali, kepala, hidung kita tidak mewujudkan, lalu telinga dan telinga serta bagian kaki. Sebelah kanan maupun sebelah kiri. Baiklah, sekarang kita menggunakan air di darah, yaitu bertugas untuk memandikan jenazah tadi. Kita siram juga sebanyak 3 kali. Terus lalu menggunakan air kapur barus yang bertugas untuk mengawetkan jenazah. Proses penggantian kain jenazah untuk akan melakukan pengapalan jenazah. Tetapi sebelum itu kita
kita mengajukan kain basah tersebut dengan kain yang kering dengan cara tidak membuka langsung kain basah jenazah yang dimandikan tadi, tapi dengan dilapisi menjadi dua dan menarik kain yang ada di dalam. Kain basah yang ada di dalam sudah kain pada jenazah telah diganti. Sekarang itu menggunakan proses pengungkapan jenazah. Saya akan membuat video tentang tata cara penyelenggaraan jenazah pada laki-laki. Yang pertama, disediakan itu 5 tali untuk mengikat kain kafan. Lalu disediakan 3 kain kafan pada laki-laki dan 5 pada perempuan. Dan disediakan juga air mawar, kapur barus, dan kapas. Baiklah, yang pertama yaitu kita rentangkan tali. Yang pertama ditaruh di atas kepala jenazah, yang kedua itu di bagian tengah jenazah, yang ketiga yaitu di bagian kaki jenazah, di bawah kaki jenazah. Yang keempat yaitu di tengah bagian antara pinggul dan lipatan bawah. Lalu bagian kelima ditaruh di bagian atas dada. Baik, kita mengambil satu helai kain kafan, ditaruh di bagian tengah. Lalu satu helai lagi kain kafan ditaruh di bagian sebelah kanan jenazah, dan bagian sebelah kiri jenazah ditaruh juga kain kafan. Lalu setelah itu jenazah yang tadi telah dimandikan, sebelum diletakkan ke kain kafan yang disediakan, kita akan memberikan wewangian seperti air mawar. Lalu kita akan memberikan kapur barus, kita taburi di sekeliling proses penaburan kapur barus ke sekeliling jenazah diletakkan di atas kain kafan. Setelah kapur barus diberikan di atas kain kafan, lalu jenazah yang telah siap dimandikan kita letakkan di atas kain kafan yang telah ditaburi air mawar serta kain kafan yang telah ditaburi kapur barus. Setelah itu, kaki ibu jari dari jenazah kita ikat.
lalu kita tutup kembali. Dan pada bagian tangan sebelah kanan melipat di atas tangan sebelah kiri. Setelah itu, kita ambil kain kafan sebelah kanan untuk menutupi jenazah. Dan kita ambil kain kafan sebelah kiri untuk menutupi jenazah. Serta kita akan mengambil kain kafan paling bawah sebelah kanan, lalu mengambil kain kafan sebelah kiri paling bawah. Proses pengikatan pada jenazah. Kita mulai dari bagian atas, bagian kepala, arah ikatan ke sebelah kiri jenazah. Lalu ikatan yang kedua di bagian atas dada, di sebelah kiri jenazah diikatkan. Lalu di bagian perut atau bagian tengah jenazah, kita ikatkan di sebelah kiri jenazah. Lalu bagian di bawah, lipatan antara pinggul dan paha, diikatkan di sebelah kiri jenazah. Dan bagian bawah, di bawah kaki jenazah, kita ikatkan di sebelah kiri jenazah. Baiklah, prosesi pengafanan jenazah telah selesai. Lanjut ke prosesi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang bagaimana tata cara pelaksanaan dalam menyolatkan jenazah laki-laki. Kalau jenazah laki-laki, posisi imam berada sejajar dengan kepala jenazah. Sementara kalau jenazahnya perempuan, posisi imam sejajar dengan perut jenazah. Yang sholat jenazah terdiri dari 4 takbir, yang dimana yang pertama membacakan surat Al-Fatihah, yang kedua itu membacakan salat Nabi, yang ketiga itu membacakan doa untuk mayat, yang keempat itu membacakan doa untuk orang yang ditinggalkan. Baiklah, saya akan memulainya karena jenazah yang saya gunakan di sini itu jenazah laki-laki, maka saya sebagai imam sejajar dengan bagian kepala, posisi kepala jenazah. Baiklah, saya mulai dengan membacakan niat. Usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbirati fardhu kifayati imama lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas syiratal mustaqim syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu akbar. Allahumma fir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madakalahu wa sirhu bil ma'i wasalji wal barodi wa nakihi minal khotoya wa ma yunaqas sawbul abyadu minad danas wa badilhu daron khairan min ahlihi wa ahlan khairan min zawjihi wa zawjan khairan min ahlihi fitnatal qabri wa azaban nar. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan penguburan jenazah, yang dimana jenazah yang saya ingin kuburkan yaitu jenazah laki-laki. Sebenarnya posisi jenazah laki-laki yang menguburkan itu baik laki-laki maupun perempuan, ada saudara dari laki-laki maupun perempuan, saudara laki-laki maupun perempuan telah menunggu di tempat penguburan atau tempat istirahat terakhir, itu di dalam tanah kuburan. Sebelum itu jenazah yang telah dimandikan, dikafani serta disolatkan, akan diantarkan jenazah tersebut ke tempat peristirahatan terakhirnya itu di kuburan. Sanak saudara membawa keranda jenazah ke tempat peristirahatan terakhirnya. Yang telah ditunggu oleh saudara laki-laki atau kerabat laki-laki di bawah tempat penguburan. Setelah jenazah diturunkan dari keranda, jenazah akan diletakkan ke dalam liang lahat, di mana liang lahat tersebut di samping tanah kuburan agak menjorok ke dalam. Serta sebelum jenazah diletakkan ke dalam liang lahat, tali ikatan jenazah dibuka terlebih dahulu. Semua tali ikatan jenazah dibuka terlebih dahulu. Posisi jenazah menghadap ke kiblat dengan pipi sebelah kanan bersentuhan dengan tanah dan badan dimiringkan. Bagi jenazah laki-laki, waktu peletakan di liang lahat dibacakan azan. Kalau bagi yang perempuan dibacakan qomat. Setelah azan dibacakan ke jenazah laki-laki, maka akan ditutupi liang lahat menggunakan kayu, bambu, yang ditutupi, yang berjejer atas. Setelah itu ditutupi dengan tanah.
Setelah ditutupi dengan tanah, maka dilakukan proses penguburan jenazah. Karena liang lahat telah ditutup dengan tanah, sekarang liang kuburnya akan ditutup seluruhnya. Ini berupa simulasi atau tata cara bagaimana cara penguburan jenazah. Baiklah, kita akan membacakan doa untuk semayat dengan membacakan Al-Fatihah. Dan membacakan doa untuk keluarga yang ditinggalkan maupun doa untuk semayat kembali. Maka berakhir doa, kita akan berakhir pula dengan cara pembuatan video tentang tata cara bagaimana pelaksanaan penguburan jenazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.